Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adika Fat Asidiki. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan tahun 2018. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video singkat mengenai koordinasi pengaman atau circuit breaker untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik proteksi. Jadi di koordinasi pengaman itu kan terdapat dua metode, di mana ada metode diskriminasi, kemudian metode cascading. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode diskriminasi. Jadi metode diskriminasi itu merupakan suatu pemilihan circuit breaker di mana ketika terjadi suatu gangguan atau fault pada suatu titik, baik itu gangguan arus berlebih ataupun beban lebih ataupun hubung singkat. Nah, itu maka CB circuit breaker atau pengaman pada titik tersebutlah yang akan mengalami trip, sehingga pada titik-titik yang lain itu CB tidak mengalami trip. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya akan lihat slide-nya ya. Ya, oke. Jadi di sini ada slide ya. Saya mengutip dari presentasinya Pak Alex. Jadi metode diskriminasi itu adalah metode pengkoordinasian circuit breaker atau pemilihan CB. Jadi ketika terjadi gangguan, baik itu arus berlebih maupun arus hubung singkat di suatu titik di jaringan listrik, sehingga CB atau circuit breaker di titik tersebutlah akan mengalami trip. Jadi pada CB yang mengalami gangguan CB di titik yang mengalami gangguan tersebutlah yang akan mengalami trip. Jadi di CB yang lain, di titik yang lain itu CB-CB-nya tidak mengalami trip. Seperti itu. Nah, kita misalkan di sini ya. Jadi misalkan terjadi gangguan itu di titik sini, maka ketika menggunakan metode diskriminasi ini pada CB pada titik inilah yang akan mengalami trip. Di CB ini yang akan mengalami trip, sehingga ketika terjadi gangguan di titik ini, CB yang ini itu tidak mengalami trip, yang ini pun juga tidak mengalami trip. Nah, di sini ini merupakan circuit breaker upstream, kemudian yang ini adalah downstream ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas upstream dan downstream itu apa, itu fungsinya untuk apa. Nanti kita akan membahas agar kita bisa memahami kurva. Kita akan nanti belajar untuk memahami kurva ya. Nah, di sini terdapat dua kurva ya. Misalkan saya namakan ini kurva A dan ini kurva B. Nah, dari dua contoh kurva ini mana yang termasuk metode diskriminasi? Jadi untuk metode diskriminasi kita bisa gambarkan kurva yang B. Yang kurva ini adalah salah. Nah, kenapa kurva yang A itu salah? Karena saya jelaskan ya. Karena pada dua K1 dan K2 ini mengalami titik pertemuan itu di sini. Nah, pada titik pertemuan inilah ketika K2 mengalami gangguan, maka ketika K2 ini akan trip, maka K1 juga akan trip pada kondisi ini, pada kondisi pertemuan ini. Disinilah yang akan mengalami trip bersamaan, sehingga maka diperlukan metode diskriminasi ini atau koordinasi pengaman dengan metode diskriminasi ini agar ketika K2 mengalami trip, maka K1 tidak mengalami trip. Misalkan ya, nah maka yang benar itu adalah yang B. Nah, pada yang B ini ketika K3 terjadi gangguan, misalkan terjadi gangguan di sini, misalkan. Nah, terjadi gangguan di sini, maka K1 ini tidak akan ikut mengalami trip, hanya K3 saja yang akan circuit breaker-nya mengalami trip. Seperti itu.
Jadi tidak ada pertemuan di antara K1 dan K3 ini. Nah, balik lagi ke ini ya. Jadi di upstream ini upstream dan ini downstream. Nah, pada ketika terjadi gangguan di downstream, baik di sini ataupun di sini, maka si upstream ini yang di upstream ini tidak akan mengalami trip. Begitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk masuk ke kurva ya, agar kita bisa lebih paham. Oke, jadi di kurva ini kebetulan saya nim ganjil, maka saya akan menggunakan downstream dengan kurva B yang ini. Oke, kita coba hapus, kita coba silang dulu ya. Kita pakai yang ini aja. Oke. Nah, kita akan bahas yang B ini. Jadi saya mendapatkan kurva B. Oke, kita akan langsung bahas. Oke, jadi saya sudah menggambarkan simulasi ini ya. Nah, jadi yang nomor satu ini merupakan upstreamnya. Nomor satu ini upstream ya. Nomor satu itu upstream. Kemudian yang 2 dan 3 itu downstream. Nah, pada kurva B ini saya mendapatkan tipe IDPN. Nah, pada kurva B ini saya akan jelaskan mulai dari sini. Pada ketika gambar ini itu merupakan no discrimination atau tidak terjadi diskriminasi, sehingga pada kondisi ini itu tidak terjadi diskriminasi. Nah, pada kondisi ini itu tidak terjadi diskriminasi gitu ya. Nah, ini tidak mengalami diskriminasi. Nah, kemudian di sini ada discrimination limit itu 4000 ampere. Jadi untuk agar bisa tercapainya suatu diskriminasi itu harus minimal gangguan itu di atas 4000 ampere sehingga akan mengalami diskriminasi seperti itu. Kemudian ada total discrimination. Nah, total discrimination inilah, pada kondisi inilah terjadi diskriminasi total. Oke, kita langsung aja ya. Jadi misalkan ini kita mengambil upstream yaitu 63. Kita ini yang 80 ampere aja. Kita menggunakan 80 ampere di upstreamnya. Maka pada kondisi ini maka pada kondisi inilah ini upstream yang 80 ampere. Maka pada kondisi inilah yang akan terjadi diskriminasi total itu ketika kita menggunakan downstream yang 6 ampere. Jadi ketika kita menggunakan upstream 80 dengan tipe MG125N dan downstreamnya menggunakan tipe IDPN, maka akan mengalami diskriminasi itu dari dengan menggunakan MCB 1 hingga 6. Jadi di atasnya 6 itu tidak mengalami diskriminasi. Jadi kalau tidak mengalami diskriminasi, maka ketika terjadi gangguan di titik 2 ini, di downstream titik 2 ini, maka bisa kemungkinan CB yang di pengaman utama atau upstreamnya di MCCB ini akan mengalami trip juga seperti itu. Sehingga dianjurkan ketika kita menggunakan upstream atau pengaman utama atau MCCB-nya itu 80 ampere, maka downstream atau pengaman sekundernya kita wajib menggunakan itu maksimal 6 ampere dan minimalnya 1 ampere. Itu udah bisa mengalami total diskriminasi atau diskriminasi total. Kemudian apa sih? Misalkan ya, karena contoh di sini tidak ada, misalkan terdapat kurva di mana ketika kita memilih upstreamnya itu 80 ampere, kemudian downstreamnya sekian ampere. Nah, di titik itu
terdapat di atas 4.000 namun bukan termasuk total discrimination. Jadi itu termasuk apa? Nah, pada kondisi itu dinamakan diskriminasi sebagian atau bukan total diskriminasi, bukan diskriminasi total, jadi hanya sebagian. Jadi pada kondisi tersebut diskriminasi itu hanya melakukan koordinasi sebagian, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya pengen menggunakan upstream atau pengaman utamanya itu 80 ampere, namun ketika di bebannya itu atau di downstreamnya itu atau di pengaman sekundernya saya pengen 40 ampere, soalnya kan bebannya banyak. Itu bagaimana? Nah, karena di sini itu 40 ampere dan di upstream 80 ampere dan downstream 40 ampere itu tidak mengalami total diskriminasi, maka dianjurkan kita menggunakan tipe yang downstreamnya itu dengan tipe yang lain, bukan yang IDPN, bisa menggunakan tipe-tipe yang lain, sehingga agar ketika kita menggunakan upstream 80 dengan tipe NG125N ini, maka di downstream yang 40 ini dengan tipe yang lain bisa mengalami total diskriminasi, seperti itu. Nah, jadi memahami kurva ini itu fungsinya agar kita bisa membuat perencanaan proteksi baik di kodial ataupun esal, sehingga ketika kita udah memahami kurva seperti ini, itu diharapkan tadi kita bisa menentukan bagaimana sih sistem keamanan atau koordinasi pengaman dengan metode simulasi dengan baik, agar nantinya kita bisa terapkan di dunia nyata. Itu ketika kita terjadi gangguan pada misalkan di praktik, di papan praktik itu, di papan praktik A, B, C. Nah, ketika terjadi gangguan di papan praktik C, ya tidak diharapkan pada papan itulah pengamannya akan mengalami trip. Jadi tidak di papan-papan yang lain ataupun di pengaman utama mengalami trip. Gitu. Jadi hanya pada trip lokalnya saja pada papan tersebut lah mengalami trip. Jadi itulah fungsi metode diskriminasi. Jadi kesimpulannya, metode diskriminasi ini dia itu berfungsi untuk mengkoordinasi atau memilah agar ketika terjadi trip pada suatu titik lokal, maka pengaman atau circuit breaker pada titik tersebutlah yang akan mengalami trip sendiri. Jadi untuk yang circuit breaker yang lain itu tidak mengalami trip, seperti itu ya. Kemungkinan hanya itu yang dapat saya jelaskan ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.